Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut adalah video penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 yang beranggotakan saya, Putri Hasmita, Paja Fajira, Nurhanisa, Nuzul Fauzia, Sarfina Nur Aulia, dan Muhammad Imam Jauhari. Silakan menonton. Yang pertama, sistem dasar pancaran tenaga termal. Sistem termal yang digunakan dalam penginderaan jauh umumnya didasarkan pada tenaga alami. Perekaman sistem termal didasarkan pada pancaran panas dari objek yang direkam alat penyiam skaner. Sensor yang digunakan dalam perekaman tenaga pancaran adalah 1. Radiometer. Yang kedua, spektrometer termal. Berikut keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama ada keunggulan. Perekaman objek dapat dilakukan siang atau malam serta dapat merekam wujud yang tidak nampak. Yang kedua itu ada kelemahan. Aspek geometrik yang penyimpangannya lebih besar dari sistem foto udara. Sifat tenaga termal lebih rumit dibandingkan sifat pantulan dari objek, serta sifat tenaga termal lebih sulit dibandingkan dengan sifat pantulan dari objek. Sistem termal tidak tergantung dari keadaan cuaca, karena setiap objek benda memancarkan panas yang berbeda. Semua objek memancarkan panas akibat gerak partikel setiap benda. Karena itu, tenaga yang dipancarkan membentuk tenaga yang dapat direkam. Baiklah, saya Paja Fajira akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Putri Hasmita. Semua objek memancarkan panas akibat gerak partikel setiap benda. Karena itu, tenaga yang dipancarkan membentuk tenaga yang dapat direkam. Panas yang dikandung oleh suatu objek benda disebut tenaga kinetik tin, sedangkan panas yang dipancarkan disebut tenaga radiasi tren. Suatu benda merupakan ukuran untuk memancarkan panas, dan tenaga yang direkam adalah tenaga radiasi. Suhu yang merupakan titik pencairan es adalah 0 derajat Celcius. Tetapi yang digunakan untuk mengukur pancaran adalah derajat Kelvin. Nah, suhu pada min 273 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Kelvin merupakan batas ukuran dan atau tidak adanya gerak partikel. Oleh karena itu, suhu objek di permukaan bumi rata-rata min 27 derajat Celcius sama dengan 300 derajat Kelvin. Terjadi gerak partikel sehingga objek memancarkan tenaga radiasi. Dengan demikian, suhu matahari 6000 derajat Kelvin, maka berdasarkan hukum Wien, maka puncak pancaran tenaga radiasi ada pada 0,48 sedangkan suhu permukaan bumi 300 derajat Kelvin. Maka puncak pancaran objek di permukaan bumi. Untuk mengetahui puncak pancaran dari radiasi matahari dan bumi dengan menggunakan hukum Wien, yaitu dengan formasi AM sama dengan A per T. AM yaitu panjang gelombang pada pancaran maksimum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fauzia. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu variasi pancaran. Oleh karena suhu di atas negatif 273 derajat konstante, terjadi gerak partikel sehingga menimbulkan tenaga pancaran dari objek tersebut. Para ahli berpendapat, yaitu Curan dan Sabin,
mengemukakan bahwa tenaga pancaran suatu benda umumnya lebih kecil dari tenaga kinetiknya. Konsentrasi tenaga kinetik tersebut dengan suhu kinetik yang dapat diukur dengan termometer yang ditempelkan pada benda tersebut dengan suhu objek negatif 273 derajat konstante memancarkan tenaga, maka pancaran ada pada 9,6 UM, di mana puncak pancaran ini melalui jendela atmosfer pada 8-14 UM. Suhu setiap benda dan waktu berbeda, sehingga diketahui variasi suhu harian. Nilai pancaran suatu objek diperhitungkan dengan formula, yaitu W sama dengan ET4. W sama dengan jumlah tenaga termal yang dipancarkan oleh benda, sedangkan E yaitu nilai pancaran benda, dan T yaitu suhu absolut pada benda. Dengan menggunakan formula tersebut, maka tenaga yang dipancarkan oleh suatu benda dapat diukur, tetapi alat yang digunakan untuk merekam pancaran tenaga tersebut harus peka terhadap pancaran objek. Meskipun wahana yang digunakan untuk perekaman objek sama dengan sistem penginderaan jauh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tanda tangan spektral. Tanda tangan spektral adalah variasi dari pantulan atau pancaran suatu bahan sehubungan dengan panjang gelombang, yaitu pantulan atau pancaran sebagai fungsi dari panjang gelombang. Tanda spektral bintang menunjukkan komposisi atmosfer bintang. Tanda tangan spektral suatu objek adalah fungsi dari panjang gelombang EM yang tidak sengaja dan interaksi material dengan bagian spektrum elektromagnetik tersebut. Kemudian pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, termasuk spektrometer khususnya tugas, meskipun metode yang paling umum adalah pemisahan bagian merah, hijau, biru, dan inframerah dekat dari spektrum EM, seperti yang diperoleh oleh kamera digital. Kalibrasi di bawah iluminasi tertentu dikumpulkan untuk menerapkan koreksi pada citra digital, citra udara, atau satelit. Penggunaan satu jenis spektroskop merupakan melalui tabung gas terionisasi. Kebanyakan aplikasi penginderaan jauh memproses gambar digital untuk mengekstrak tanda tangan spektral pada setiap piksel dan menggunakannya untuk membagi gambar dalam kelompok piksel yang serupa atau segmentasi, menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebagai langkah terakhir, mereka menetapkan kelas untuk setiap kelompok atau klasifikasi dengan membandingkan dengan tanda tangan spektral yang diketahui. Bergantung pada resolusi piksel, piksel dapat merepresentasikan banyak tanda tangan spektral yang dicampur bersama. Itulah sebab banyak analisis penginderaan jauh dilakukan untuk memisahkan pencampuran pencocokan tanda spektral yang benar yang direkam oleh piksel gambar dengan tanda tangan spektral dari elemen yang ada mengarah ke klasifikasi yang akurat. Sensor dan detektor.
Pancaran dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor thermal direkam oleh sensor atau alat tersebut yang diproses agar menjadi data dalam bentuk citra maupun non-citra. Oleh karena itu, suhu di atas 273 derajat Kelvin memancarkan tenaga dan suhu permukaan bumi dengan rata-rata 300 derajat Kelvin. Maka sensor tersebut harus peka terhadap suhu yang paling rendah pada objek di permukaan bumi. Sensor radiotermal. Sensor ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan fungsinya. Bagian sensor ini adalah yang satu adalah memfokuskan tenaga pancaran pada detektor. Yang kedua, optik sebagai pengumpul tenaga elektromagnetik. Yang ketiga ada Koppers mirror sebagai alat untuk memandang objek permukaan bumi. Yang keempat, acuan suhu ini dipanaskan secara elektrik. Dan kelima, tenaga dari objek maupun suhu, acuannya disaring oleh filter untuk memperoleh tenaga elektromagnetik yang dikehendaki. Selanjutnya, detektor berfungsi sebagai pengubah tenaga pancaran menjadi sinyal elektrik. Detektor dibagi menjadi dua, yaitu detektor thermal dan detektor kuantum. Detektor thermal berfungsi sebagai pengubah suhu yang berkaitan dengan serapan tenaga yang mengenainya dan dipantau secara elektrik. Detektor ini, proses perubahannya tenaga serapannya menjadi tenaga elektrik memerlukan waktu relatif lama. Detektor kuantum dapat bekerja cepat dibandingkan dengan detektor thermal, tetapi Saya Safina Nur Aulia akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu hambatan dalam perekaman. Dalam perekaman, suatu objek, terutama menggunakan sistem thermal, kedudukan pesawat direncanakan, sehingga kedudukan pesawat tidak miring datar. Gangguan tersebut akibat oleh adanya gangguan di atmosfer seperti terjadinya angin besar yang mengarah pada pesawat, distorsi oleh kedudukan pesawat, meskipun pesawat telah direncanakan agar kedudukannya tegak lurus terhadap objek yang direkam. Pada kenyataannya, kedudukannya pesawat tidak sesuai dengan yang direncanakan karena adanya gangguan dari atmosfer. Dasar-dasar penginderaan jauh, pitch, yaitu perubahan kedudukan pesawat terbang searah jalur terbang tetapi menyebabkan pesawat menukik atau menengadah. Roll, yaitu gangguan terhadap kedudukan pesawat yang menyebabkan perputaran tubuh pesawat meskipun searah dengan jalur terbang, akibatnya sayap pesawat miring. Yaw crab, yaitu gangguan yang menyebabkan kedudukan arah pesawat berupa arah terbang. Gangguan elektronik, gelombang radio yang memancar dari matahari dan pesawat terbang mempengaruhi perekaman objek dengan sistem normal. Oleh itu, semakin ramai lalu lintas udara, akan semakin besar gangguannya. Gangguan atmosfer. Atmosfer merupakan gangguan di udara yang sulit untuk diinterlasir karena udara yang mengandung salju, awan, kabut, serta angin membentuk lapisan atmosfer. Di dalam jendela atmosfer ada hambatan atmosfer, yaitu hemburan, serapan, dan pantulan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer berupa debu, uap air, dan gas. Hamburan adalah pantulan ke segala arah karena permukaan benda yang kasar dan bentuknya tidak menentu. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Hambatan atmosfer ini berupa serapan, pantulan, hamburan. Semua objek di permukaan bumi yang tidak terlindungi merupakan objek yang dapat direkam oleh sensor. Objek tersebut berupa tanah, air, bangunan, vegetasi atau fenomena seperti banjir, erosi, kecepatan angin, tsunami, dan sebagainya. Setiap objek mempunyai karakteristik masing-masing dalam merespon tenaga yang mempunyai sampai padanya.
Perbedaan karakter inilah yang mengakibatkan objek mudah dikenal. Perekaman objek dalam penginderaan jauh dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara digital dan cara analog. Perekamannya dapat dilakukan secara serentak untuk daerah yang terekam pada satu lembar gambar, dapat pula dilakukan bagian demi bagian dengan cara penyimpanan. Sensor merupakan alat untuk merekam objek. Tenaga yang sampai sensor dapat berupa pantulan dan hamburan. Masing-masing sensor mempunyai keterbatasan dan kepekaan terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Sensor yang digunakan untuk fotografik dan non-fotografik berbeda jenisnya. Pemilihan sensor untuk tugas tertentu selalu memperhatikan keunggulan dan keterbatasan. Misalnya, untuk sistem fotografik memiliki resolusi spesial baik, tetapi sistem ini tidak memiliki kepekaan spektral seluas sistem non-fotografik. Sensor fotografik hanya peka terhadap spektrum tampak. Terima kasih.